Itu makanya orang Kristen jangan melakukan sesuatu dengan terpaksa, saudaraku, tapi lakukan dengan sebuah ketulusan, saudaraku, kejujuran untuk melakukan sesuatu di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pekerjaan saudara, dimanapun saudara berada. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Pagi ini kita akan berbicara bagaimana orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita melihat Bapak Ibu dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Kristus, dalam video saya yang terdahulu saya sudah sampaikan bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, pekerjaan kita, gelar pendidikan kita, agama kita. Saudara, agama tidak mungkin bisa menyelamatkan saudara, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah karis, itu adalah pemberian Allah, saudara, hadiah dari Tuhan, saudara. Dan Tuhan tidak pernah terpaksa memberikan itu kepada kita. Dia berikan karena kasihnya yang begitu besar kepada kita, saudara. Itu makanya orang Kristen jangan melakukan sesuatu dengan terpaksa, saudara, tapi lakukan dengan sebuah ketulusan, saudara, kejujuran untuk melakukan sesuatu di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pekerjaan saudara, dimanapun saudara berada. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, nah sekarang kita belajar bagaimanakah cara hidup orang yang ada di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana praktek-praktek hidupnya. Maka saudara dikatakan tadi ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa kita ini adalah buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Saudara, ini menantang teori evolusi Darwin bahwa manusia itu, saudaraku, hasil evolusi. Bukan, manusia itu adalah ciptaan Tuhan dan ciptaan Tuhan yang paling mulia, saudara. Tetapi ciptaan itu telah jatuh di dalam dosa. Manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia sudah hancur, saudara. Hubungannya sudah terpisah dari Tuhan. Rasul Paulus berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu jauh hidup dari Tuhan, saudara. Tetapi ketika kita sudah mendapat kasih karunia Tuhan, saudara, kita diciptakan kembali oleh Tuhan. Apa pengertian diciptakan, saudaraku? Itu berarti eksistensi kita, keberadaan kita, saudara, dikembalikan kepada di dalam Kristus. Kalau dulu keberadaan kita di luar Kristus, sekarang keberadaan kita ada di dalam Kristus. Saudara, dikatakan tadi diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Yunani, Christentes en Christo Jesu. Itu artinya kita diberi keberadaan kembali di dalam Kristus, saudara. Nah sekarang ketika kita berada di dalam Kristus Yesus, saudara, ada dalam kasih karunia Tuhan, apa yang kita lakukan, saudara? Maka Paulus, kita melakukan pekerjaan baik. Jadi tolong dipahami, saudara-saudara, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan baik, bukan supaya kita selamat, bukan, saudara. Tapi kita melakukan pekerjaan baik itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah berada dalam Kristus Yesus. Dan tidak mungkin orang bisa melakukan pekerjaan baik tanpa ada dalam Kristus Yesus, saudaraku. Kalau kita katakan, ada orang berkata, oh dia baik, saudaraku, pasti di sana ada kemunafikan, saudara. Tetapi orang di dalam Kristus Yesus, dia yang bisa melakukan pekerjaan baik dengan sebuah ketulusan, bukan keterpaksaan. Nah saudara-saudara, apakah pekerjaan baik yang harus kita kerjakan? Saudara, Rasul Paulus menjelaskan dalam kitab Efesus pasal 4. Ada dua hal yang saya sampaikan hari ini. Pertama dikatakan, saudara-saudaraku, ayat 20
7. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi saudaraku, pekerjaan yang baik itu adalah pertama pemberian yang baik, saudara. Jadi orang yang sudah ada dalam kasih karunia Tuhan, dia saudaraku tidak kebiasaannya lagi mencuri, saudara. Klepton itu berarti dia sering mencuri dan terus mencuri, saudara. Kebiasaannya, habitnya mencuri, saudara. Dia tidak akan mungkin bisa berubah itu. Tetapi ketika dia hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara, dia tidak biasa mencuri, saudara. Jadi kalau ada orang korupsi, ya, orang saudaraku berbohong, saudara, orang cinta uang, itu dia tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Nah, orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan bukan berarti orang yang malas, saudara. Karena kasih karunia Tuhan itu akan memampukan dia untuk bekerja keras. Jadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, saudara, orang yang sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan bukan orang malas. Dia harus rajin, dia bekerja keras, dia harus inovasi kreatif, saudaraku, untuk saudaraku mendapatkan sesuatu. Dan sudah ketika dia mendapatkan sesuatu berkat-berkat dari Tuhan, maka Bapak Ibu, itu tujuannya bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi supaya dia bisa berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah, saya simpulkan, berarti orang yang percaya pada Tuhan Yesus bukan orang yang pelit, tetapi orang yang suka memberi. Berbeda, saudaraku, dengan dunia ini, selalu suka menerima, saudara. Tapi orang yang percaya pada Tuhan Yesus dikatakan, saudara, lebih baik, saudaraku, memberi daripada menerima. Bapak Ibu, seluruh saudara-saudara saya yang dikasihi Kristus, mari kita belajar suka memberi, bukan suka menerima. Itu yang pertama, saudara-saudara. Ya, yang kedua dikatakan, saudaraku, di ayat 29, janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi saudara, yang kedua adalah perkataan yang baik, saudara. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan mungkin keluar dari mulutnya perkataan kotor, perkataan sembrono, perkataan yang kosong, saudara. Perkataan yang kotor, sepros, itu artinya perkataan yang buruk, perkataan yang jorok, saudara. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan mungkin gampang mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, misalnya caci maki, saudara. Tetapi akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, saudara. Dengarkan baik-baik. Perkataan kita menentukan hidup atau mati kita, saudara. Perkataan kita menentukan siapa kita, watak kita, saudara. Jadi jangan kita bilang, oh itu bukan saya, itu hanya saya silap. Tidak, saudara. Apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati kita, saudara. Oleh karena itu, gunakanlah setiap perkataan kita, saudara, untuk membangun orang. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, saudara. Mari perkataan kita, saudara, ketika orang mendengar perkataan kita, saudara, orang dibangunkan, Bapak Ibu. Orang mendapat kekuatan, orang mendapat kasih karunia dari Tuhan, saudara. Jangan selalu mengucapkan perkataan yang kotor, sembrono, dan perkataan yang kosong, perkataan yang jorok, saudara. Rasul Paulus berkata, Bapak Ibu, dikatakan di ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal itu tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi perkataan-perkataan ini yang kotor, yang kosong, yang sembrono, itu tidak pantas diucapkan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi yang keluar adalah perkataan ucapan syukur, saudara. Selalu mengucap syukur pada Tuhan. Akan ditunjukkan melalui apa, saudara? Mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Saudara, dia akan suka bernyanyi kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah saudara-saudaraku orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dia akan melakukan pekerjaan baik, saudara. Dikatakan, sudah pekerjaan baik itu, saudara, ergon agaton. Jadi ada energi untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Itu dari mana? Dari kasih karunia Tuhan.
Pekerjaan baik itu tadi saya katakan ada dua, pemberian yang baik, saudaraku, dan perkataan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya, amin.